Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, semangat pagi dulu semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan pembelajaran nanti ke depan bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, monggo salah satu di sini untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Silahkan. Mas Aska, silahkan Mas Aska, monggo. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa untuk kehidupan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya di sini akan saya absen terlebih dahulu presensinya ya untuk pada pagi hari ini. Ahmad Burhan Samsudin, Ahmad Sibyatul Bayhaqi. Tidak berangkat, izinnya apa? A. Waduh, ini A ya. Aisyah Salma, Al Istiqomatul, Amanda Ayu, Anandira Rahmalia Dewi, Asyifa, Aska, Asmi Khairul, Bella Harisma, Esta Gusti, Hanu Bintang, Indah Nawang Wulan, Indah Stianingrum, Keisa Esti, Muhammad Hamuzaki, Kiko, Raizakia, Bibin Saputra, Mutia Dwi Manda, Nela Salsabila, Nora Wijayanti, Rinentaan Rajeng, Rizkiatu Sobah. Hari ini tidak berangkat. Izinnya apa? Ada acara keluarga. Surat izinnya ada ya? Ya, terima kasih. Rosa Rahma Alita, Sofi Yulia Tiningse, Vina Ardilasari, Zawa Pradita Eka Suci. Oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, cah ganteng ya, tolong bajunya dimasukkan itu seperti teman-temannya yang lain ya, yang rapi ya, yang keren ya. Nah itu juga tolong. Nah tadi yang buang tisu siapa tadi di bawah? Nah oke ya, ya monggo biasakan membuang sampah pada dan kita harus mematuhi tata tertib aturan sekolah ya. Nah gitu kan ganteng ya kan Mas. Nah keren ya. Oke, anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, dimana pada pertemuan pagi hari ini ya kita nanti akan berselancar ya, bereksplorasi, mengeksploitasi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang seperti kemarin yang sudah saya instruksikan. Anda membawa apa? Namun sebelumnya itu coba kita flashback sejenak
Masih teringat apa tidak pertemuan pada minggu kemarin, materi yang sudah kita bahas tentang apa? Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui, Anda semuanya sudah, macam-macamnya apa saja? Ya. Oke. Nah, jadi semuanya yang bersumber berada di permukaan tanah. Nah, sehingga kelanjutannya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan seputar materi tentang air, yaitu tentang tentang 1, 2, 3. Identifikasi air tanah. Coba dari gambar yang ada di depan ini, kira-kira menceritakan tentang apa? Your imagination. Imajinasi kalian melihat ada itu apa? Tempat tampungan air, ada orang tua. Coba. Ya. Pemanfaatan air apa? Air tanah. Terus kemudian apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Manusia dan makhluk hidup yang lain membutuhkan air. Walaupun ini sudah usianya tua, sama membutuhkan air. Anak balita juga membutuhkan air. Jadi apapun makhluk hidup ya yang hidup di permukaan bumi ini semuanya membutuhkan air. Nah, di sini nanti anak-anakku semuanya kita akan memberikan satu gambaran supaya Anda nanti dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran ini nanti paham arahnya mau kemana, dibawa kemana, dan bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi daripada kita nanti mendalami materi yang akan kita bahas. Kompetensi dasar kita di sini adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, indikatornya harapannya pencapaian kompetensi setelah kita mendalami materi ini nanti, yaitu kita akan melaksanakan uji kualitas air tanah di lingkungan tempat tinggal kita yang sudah kalian ambil dari sampel air tanah yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Yang kedua, menganalisis kelayakan air tanah ya untuk penopang kehidupan. Jadi di sini nanti setelah Anda bisa mengetahui layak atau tidak kira-kira air itu digunakan untuk misalnya memasak, kemudian untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian selanjutnya kompetensi dasarnya di sini adalah menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dan berikan kepada Anda semuanya, yaitu tentang apa? LKPD, lembar kegiatan, nah kerja kegiatan peserta didik. Itu nanti silahkan Anda tuangkan hal-hal yang terkait dengan instruksi yang sudah saya berikan kemarin. Indikator pencapaiannya yaitu adalah mempresentasikan laporan hasil uji kelayakan kualitas air tanah terhadap kehidupan. Nah, nanti uji satu-satu. Dalam hal ini adalah nanti satu kelompok diwakili satu peserta yang dikatakan di sini kelompoknya itu punya karakter yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Ya, sesuatu yang lebih menonjol misalnya. Misalnya kan Anda sudah berdiskusi kan, kenapa kok yang terpilih misalnya nanti punyanya Mbak Syifa, dia sudah
apa? Bermusyawarah. Nah, karena itu juga masuk dalam ranah penilaian. Jadi penilaian kita di sini adalah penilaian sikap, kemudian penilaian ilmu pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke. Nah, tujuannya di sini, tujuan dari pembelajaran kita yaitu supaya Anda tahu yang akan kita laksanakan di sini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning, ya, PJBL. Nah, kalau yang dulu pernah kita laksanakan yaitu menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning. Sekarang kita gantian menggunakan project based learning. Nah, harapannya di sini peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dan kreatif. Anda sudah aktif atau belum kira-kira? Buktinya Anda sudah mencari, mengeksplorasi, ya kan? Nah, itu sudah berperan aktif. Nah, kemudian untuk bisa menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata, karena yang Anda ambil ini adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Anda terjun langsung, melihat, mengamati, mengidentifikasi, kemudian harapannya nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di mana di sini siswa dapat mengeksplorasi segala penemuan baru yang belum diketahui ataupun yang sudah ada. Nanti kan Anda bawa sampel, ya kan, anak-anakku semuanya lah. Nanti diketahui di sini. Dari sampelnya itu air saya yang ada di sekitar tempat tinggal saya itu kayak apa bentuknya. Ini berarti sudah mengarah pada apa? Hal-hal yang sifatnya belum diketahui, sehingga kita nanti bisa tahu. Nah, oke. Kemudian, nah, materi pembelajarannya di sini yang pertama adalah pendataan air tanah di lingkungan sekitar. Sudah dilaksanakan toh? Nah, didata, dituangkan di mana hasilnya? Di LKPD sudah didata. Nah, pendataan di sini mengarah pada bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan air tanah. Sudah dituangkan? Yaitu digunakan untuk apa saja. Nah, kemudian di sini nanti yang ketiga, nah, kita akan coba melakukan pembuktian kandungan pencemar air tanah dengan menggunakan alat yang namanya di sini adalah nanti alatnya namanya elektrolaser. Walaupun ini bukan alat yang seutuhnya sempurna, tapi minimal ini bisa membantu memberikan informasi ataupun hal-hal yang terkait dengan masalah kualitas air. Kalau kita mau lebih detail menggunakan alat yang sifatnya lebih canggih, misalnya sampai mengetahui apa? Kandungan bakteri. Kemudian apalagi? Kandungan mikroorganisme menggunakan apa? Mikroskop. Tapi kita di sini melakukan hal yang sederhana dulu. Yang penting Anda bisa paham dan mengetahui. Nah, selanjutnya yang keempat di sini adalah pelestarian air tanah di lingkungan sekitar. Jadi harapannya Anda nanti bisa paham dan tahu bagaimana upaya atau cara melestarikan air tanah. Ya. Itu. Nah, nih, sekarang kita sudah merujuk pada kajian secara umum dulu. Mungkin yang di LKPD kemarin sudah Anda baca di dalam
modul pembelajarannya, ya kan, seputar air tanah itu seperti apa. Nah, di sini saya singgung yang singkat saja. Coba bisa dilihat bersama-sama. Secara umum, pengertian air tanah di sini adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi air tanah itu ya pokoknya banyu sing nang jero lemah. Nah, air tanah di sini ya meresap ke dalam tanah yang berasal dari ya air hujan dari proses perputaran siklus hidrologi ya yang terjadi di dalam lapisan hidrosfer. Oh. Kemudian air bawah tanah memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air. Ya, karena yang digunakan untuk pencukupan kehidupan manusia ini kebanyakan berasal dari air tanah. Walaupun ya ada dari air permukaan yang diproses, tapi kebanyakan menggunakan baku sebagai bahan baku mutu air. Nah, seperti di dalam modul di situ dijelaskan menurut kajian dari Menteri Permenkes ya, Menteri Kesehatan ya tahun 2017 di situ dijelaskan. Nah, Anda bisa membaca. Nah, di mana air di sini kaitannya untuk kepentingan yaitu bisa makhluk hidup, rumah tangga, industri ya, dan digunakan untuk kemaslahatan ya semuanya yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salah satunya adalah menurut Bower, kemudian menurut Frezi, Sherry, Kodati ya, air tanah di sini adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur. Jadi membuat ya menggunakan cara tertentu untuk dapat mengumpulkan air tanah, yaitu salah satunya adalah menggunakan sumur dan terowongan. Kemudian sistem drainase atau resapan. Nah, itu selanjutnya coba manfaat air tanah bagi kehidupan manusia. Nah, kalau Anda sudah membaca di LKPD kemarin khususnya di bahan ajar, coba saya ingin tahu di sini ada kurang lebih 6 pemanfaatan atau 6 manfaat air tanah bagi kehidupan manusia. Coba Pak Sigit ingin tahu. Yang pertama, kaitannya dengan pemenuh kebutuhan hidup. Coba bisa dijelaskan. Oh ya, Mas Hanu. Ya, yang keras Mas Hanu. Pemenuhan keperluan hidup. Diri manusia sendiri secara mayoritas berisi air. Kehidupan Anda tidak dapat lepas dari air. Manusia dapat bertahan hidup dengan tidak makan dalam kurun waktu tertentu. Namun, manusia tidak dapat bertahan hidup lebih lama tanpa air. Air tanah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, mandi, memasak, membersihkan benda, dan sebagainya. Pada umumnya, setiap lokasi tempat tinggal dilengkapi dengan sumur tanah dengan kedalaman dari 5 hingga 15 meter. Dicocokkan dengan wilayah tempat bermukim atau situasi tanah yang ada di wilayah yang akan diciptakan sumur. Luar biasa, tepuk tangan dulu kelompok 2 ya. Jadi memang air itu utamanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ya. Tadi disebutkan di situ dengan cara misalnya menggali tanah yaitu menjadi sumur. Ada yang menggunakan memanfaatkan dari saluran PDAM misalnya. Jadi semuanya itu kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tadi dikuatkan juga manusia bisa tidak makan beberapa hari, tapi manusia tidak akan bisa bertahan apabila tidak minum beberapa hari. Ini betapa sangat pentingnya air tanah atau air dalam penopang kehidupan manusia sebagai sarana kebutuhan hidup. Yang kedua, sebagai irigasi. Coba Pak Sigit ingin mendengar. Waduh,
Waduh, iya masih kelompok 2 lagi. Mbak Zahwa. Sebagai irigasi, sistem irigasi mesti didukung dengan ketersediaan air yang lumayan. Dan di antara solusi dari persediaan air guna irigasi ialah keberadaan air tanah. Irigasi adalah hal yang urgent dalam bidang pertanian. Semisal, petani dapat menciptakan sumur bor, lantas membawa air dari dalam sumur mengarah ke permukaan tanah, untuk lantas dialirkan ke sawah. Keberadaan air tanah ini akan menolong petani, andai curah hujan rendah atau menginjak musim kemarau. Oke, kasih aplaus dulu. Wah, kelompok 2 ini ya. Jadi air tanah itu juga memiliki manfaat sebagai irigasi, bukan hanya air permukaan saja. Di benak kita kan pasti yang namanya irigasi itu pasti berasal dari sungai, bendungan, danau, tapi air tanah. Nah, faktor yang mempengaruhi di sini adalah kondisi geografis suatu wilayah yang notabene misalnya daerah tersebut itu kondisi air permukaannya itu minim, tapi di balik itu ada sumber mata air yang berada di dalam tanah sehingga mereka melakukan pengeboran atau dengan cara ya menggali, membuat sumur sehingga bisa digunakan untuk keperluan pencukupan kegiatan irigasi kaitannya pertanian maupun perkebunan. Oke. Yang ketiga, penyedia air bersih. Mbak. Oke, kelompok 1 ya. Monggo. Mbak Bila. Keuntungan dari air tanah ialah sebagai penyedia air bersih secara alami. Air tanah yang tertutup di dalam tanah telah melalui penyaringan secara alami di dalam dengan batu-batuan yang memang dikenal sebagai penyaring air alami sehingga kebersihan air tanah juga lebih terjamin. Salah satu ciri dari air tanah yang baik ialah jernih, tidak berasa dan tidak berwarna, memiliki pH netral dan tidak berisi bakteri yang riskan seperti bakteri E. coli. Oke, kasih aplaus dulu. Wah, luar biasa ya kelompok 1. Ya. Oke, penyedia air bersih. Jadi alam itu sebenarnya sudah bisa mampu menyeimbangkan dirinya sendiri, termasuk dalam proses pembentukan air tanah di dalam itu sudah ada lapisan-lapisan. Nah, kenapa kok lapisan-lapisan itu akhirnya tidak berfungsi? Karena adanya perubahan dari faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Terutama perubahan itu yang berasal dari faktor alam maupun faktor manusia. Oke, selanjutnya yang keempat. Wah, masih kelompok 1. Ayo Mas Kiko. Sebagai pembangkit listrik yang kita ketahui sesungguhnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sering memakai air permukaan seperti waduk, sungai atau danau. Namun ternyata air tanah pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Seperti di wilayah Bogor Selatan yang memang wilayah tersebut belum tersentuh oleh teknologi listrik dari PLN. Sampai-sampai masyarakatnya berinisiatif guna penerangan dengan menciptakan pembangkit listrik yang bersumber dari aliran sungai bawah tanah. Caranya dengan menahan aliran air bawah tanah yang lantas dipompa ke atas dan dialihkan mengarah ke rumah daya guna menjadi penggerak turbin guna menghasilkan listrik. Oke, kasih aplaus. Wah, masih itu kelompok 1 ya. Ya, memang benar sekali. Jadi bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Buktinya di tempat-tempat tertentu yang memiliki kondisi geografis sungai bawah tanah itu difungsikan sebagai pembangkit listrik, terutama di daerah pegunungan Kapur Selatan ya, atau yang disebut dengan kawasan Kars. Itu sungai air permukaan jarang, tapi air bawah tanah itu banyak. Lah ini bisa difungsikan menjadi pembangkit tenaga listrik. Next, selanjutnya sebagai laboratorium alam, maksudnya gimana? Oke Mas Aska, monggo. Keberadaan air tanah di dalam gua dapat dipakai peneliti sebagai laboratorium alam karena letaknya yang agak terbuka menciptakan sumber air tanah. Di gua air dapat mudah guna diteliti, banyak permasalahan yang dapat dianalisis pada air tanah di dalam gua. Misalnya banyak organisme yang menarik yang menempati air tanah dan sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, kasih aplaus. Wah, ya. Jadi air itu ya bisa digunakan sebagai laboratorium alam. Karena memang
kondisi geografis suatu wilayah itu kan berbeda-beda, sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap karakteristik kondisi airnya juga. Nah, makanya dari perbedaan itulah muncullah kita untuk apa? Diteliti. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan penemuan-penemuan, misalnya kenapa kok dulu tidak ada industri pabrik pengolahan air minum di satu tempat. Karena apa? Belum diteliti. Nah, setelah diteliti akhirnya diketahui dan memang itu nanti bisa digunakan untuk sumber air minum, sehingga apa? Di situ baru didirikan pabrik. Contohnya pabrik air mineral Aqua. Jangan sebut merek ya kan. Nah itu dulu kan nggak adanya di daerah Pandaan, Jawa Timur ya kan. Nah baru-baru ini berdiri di Klaten. Ya ada Klaten, itu juga air berdirinya pabrik industri air minum. Oke, yang keenam, yang terakhir, maksudnya pemenuhan kebutuhan industri itu bagaimana? Oh, oke Mas Jo. Pemenuhan keperluan industri. Industri pun memerlukan air sebagai bahan baku mereka. Salah satu industri yang memerlukan air sebagai bahan baku ialah industri air minum dalam kemasan. Selain tersebut, ada pula industri tekstil yang memerlukan air guna proses penciptaan kain pada saat proses pewarnaan. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan keperluan air berasal dari air tanah. Oke, kasih aplaus ya. Jadi air ini juga kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan industri, seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk mengolah terutama industri tekstil, ya. Untuk apa? Pewarnaan. Kemudian untuk apa lagi? Mencampur bahan-bahan pewarna, itu kan medianya air. Nah, termasuk juga industri air minum, ya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah, ya tuh, ya. Nah, next. Kita akan membahas tentang, namun sebelumnya itu yuk kita simak tayangan video berikut ini. Monggo. Shine.
Oke, dari tayangan tadi yang sudah kita simak bersama, tentang apa tadi itu? Pencemaran air, ya. Terus apa lagi di situ yang Anda tangkap? Airnya keruh, kemudian ya, banyak biota-biota yang mati. Terus apa lagi? Ya otomatis dengan melihat tadi yang seperti itu pasti akan yang menimbulkan ya bau yang tidak sedap. Kemudian apa lagi? Tadi ada orang di sungai bareng-bareng yang terakhir tadi. Nah, gotong royong. Melakukan apa? Pembersihan. Terus tadi ada anak membuang sampah. Seperti di depan itu tempat sampahnya kenapa 2? Anda harus bisa memilah mana organik dan mana yang organik. Ya. Jadi memang pencemaran air tanah ini semakin hari nanti tidak akan semakin berkurang. Ya, karena semakin tingginya populasi manusia, ya, tapi tidak mengarah pada kaidah-kaidah dalam menjaga pelestarian lingkungan, sehingga apa? Akan semakin menambah permasalahan bagi lingkungan, terutama pencemaran air tanah. Misalnya di sini adalah limbah industri, ya. Jadi apalagi Jepara ini, ya kan? Sudah didiskusikan siapa yang ingin mewakili ke depan untuk diuji? Oke, kalau gitu kita lihat dulu. Jadi di sini adalah instruksinya. Nanti kita menggunakan parameter TDS dan elektroliser. Nah, caranya di situ nanti air dituangkan di dalam gelas. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2. Kemudian nanti diamati perubahannya bagaimana, perubahan airnya. Karena di sini nanti bisa dilihat ini ada apa? Acuan ya untuk pengisian LKPD. Misalnya nanti kok ditemukan, oh air saya warnanya hijau setelah diuji. Nah, berarti kalau hijau bahan pencemarnya apa? Di sini sudah dijelaskan, yaitu siprum, oksida dan klorin. Kemudian dari kandungan bahan pencemar, pengaruhnya terhadap kesehatan apa? Nah, penyakit ginjal, saraf, kanker. Nah, kemudian yang kedua diuji menggunakan TDS. Nanti apabila di dalam digital DTS itu menunjukkan nilainya itu kurang dari 300, berarti kualitasnya sangat baik. Kemudian 300 sampai 600 itu kategori baik, 600 sampai 900 itu sedang, 900 sampai 1200 itu buruk, dan semakin ke atas semakin tidak baik. Oke, kalau are you ready, sudah siap? Silakan. LKPD-nya dipresentasikan, airnya dituangkan, dicek, sambil nanti setelah mempresentasikan LKPD bisa dimasukkan deskripsinya tentang kondisi airnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Monggo silakan. Kelompok mana dulu yang ingin mewakili? Oke, kelompok 1 yang akan diwakili oleh Mbak Indah. Sama kelompok? Ayo, oke, kelompok 4 yang diwakili sama Mbak Aisyah. Mana sampelnya, mana Mbak Aisyah? Nah ini ya, kita siapkan dulu alatnya. Kan kita pakai gelas ukur. Ini ya sampelnya ya. Nih sama yang satunya Mbak Aisyah. Coba. Dah. Karena ini kabelnya. Oke ya, kita nyalakan. Nah,
Nah, anakku semuanya, jadi ini ada alat namanya electrolaser. Jadi electrolaser di sini ada memiliki kaki ya, memiliki kaki. Ini kaki yang satunya disebut dengan anoda dan yang satunya disebut dengan katoda. Nah, apabila di situ ada peran perubahan yang disebut dengan elektrolit, maka di sini nanti akan terjadi perubahan kondisi fisik ya, kondisi fisik dari air tersebut sehingga mampu memunculkan istilahnya partikel yang ada di dalam air tersebut. Nah, itu sambil diamati, monggo sambil ditunggu hasilnya seperti apa, dipresentasikan dulu, presentasi awal dulu. Monggo, silahkan Mbak Indah. Yang lain menyimak. Kenalkan, nama saya Indah Stianingrum, kelas 12 IPS 3, nomor absen 18. Saya di sini mewakili kelompok 1. Pemanfaatan air tanah di lingkungan sekitar untuk kegiatan pemenuhan rumah tangga, keluarga, MCK, pemukiman seperti memasak, mencuci, dan sanitasi. 2. Untuk pengairan sawah tada hujan atau musim kemarau kering, musim penghujan ada airnya. Upaya konservasi untuk menjaga kelestarian air tanah. 1. Untuk yang irigasi dengan pembuatan embung untuk mencukupi kebutuhan pengairan di musim kemarau. 2. Untuk kegiatan rumah tangga dalam pengelolaan limbah tidak dibuang sembarang di selokan umum yang dapat mencemari air tanah maupun sumber air. 3. Menggalakkan reboisasi dan penyuluhan masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal dan membuat sumur resapan. Oke, yang awal pengambilan waktu jam awal, yang awal. KPD awal. Ya. Yang awal ini dibaca dulu. Ya. Mana yang itu tabel awalnya? Waktu pengambilan sampel air tanah hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 4:40 sore atau 16.40. Lokasi pengambilan sampel air tanah di Salangon RT 7 RW 4 Tahunan. Jarak sumber pencemar dengan pengambilan sampel jarak sekitar 12 meter. Sumber pencemar 1 selokan air, 2 dekat dengan saluran irigasi. Cuaca dan suhu, cuaca cerah, suhu 32 derajat. Koordinat geografi 6 derajat 37 menit 49 detik lintang selatan sampai 110 derajat 42 menit 23 detik bujur timur. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, sekarang saya tanya Mbak, digunakan tadi untuk apa? Konsumsi ya. Berarti airnya di sana itu masih layak nggih. Beli atau masih menggunakan air sumurnya masyarakat di sana secara umum? Masih menggunakan air situ. Oke. Ya, nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau memang air itu memang layak untuk bisa dikonsumsi. Monggo next selanjutnya Mbak Aisyah Salma. Selamat pagi, saya dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salma, absen 3, kelas 12 IPS 3. Waktu pengambilan sampel air tanah pada hari Selasa 30 Agustus 2022 pukul 5:05 sore atau sekitar pukul 16:55 menit. Lokasi pengambilan sampel air tanah Desa Kecapi RT 25 RW 5 Tahunan. Jarak sumber pencemar dengan pengambilan sampel jarak sekitar 4 meter. Lokasi terdekat sumber pencemar yaitu pertama, kandang kambing, 2 pembuangan air kurasan kolam lele, 3 pemupukan kimia pada tanaman di sekitar rumah. Cuaca dan suhunya yaitu cuacanya cerah, suhu 31 derajat. Koordinat geografi terletak pada 6 derajat 37 menit 50 detik lintang selatan sampai dengan 110 derajat 42 menit 23 detik bujur timur. Pemanfaatan air tanah di lingkungan sekitar tempat tinggal saya yaitu 1. Untuk kegiatan pemenuhan rumah tangga, permungkinan seperti memasak dan mencuci. 2. Untuk mengairi tanaman perkebunan di sekitar rumah. 3. Minum, memandikan ternak dan budidaya ikan lele.
Dan yang selanjutnya adalah upaya konservasi untuk menjaga kelestarian air tanah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang pertama, pembuatan tempat pembuangan limbah cair keluarga minimal 10 meter. Yang kedua, penanaman jenis tanaman tertentu di sekitar tempat pembuangan limbah sanitasi keluarga supaya menjadi filter penyaring air tanah. 3. Pengurangan penggunaan pestisida dengan merubah pola kegiatan pembudidayaan. Oke, kasih aplaus dulu. Pertanyaan saya, no, apakah masyarakat sana juga masih menggunakan sumber air yang ada di lingkungan itu untuk? Soalnya kan di lingkungan saya masih gitu. kayak banyak air-air Oh, melimpah, gitu. Iya. jadinya banyak masyarakat yang menggunakan air sumur itu banyak. Tiap rumah tangga itu dapat Sumur. Terus vegetasinya bagaimana, no, di tempat tinggal? vegetasi lingkungan. Iya. Ya sangat subur sih, Pak. Subur, ya. Soalnya kan banyak air Pohon-pohon, tanah melimpah, tumbuhan, Tumbuhan. sangat banyak. Iya, iya. Terima kasih. Ya, siap aplaus. Nah, oke. Nih, bisa diidentifikasi. Nih, gimana? Udah ada perubahan warnanya belum? Yang punyanya kelompok 1, warnanya bagaimana ini? Agak kejingga-jinggaan ya, tapi tidak terlalu pekat. Kalau yang satunya, kelompoknya Mbak Aisyah, ini agak masih bening, masih bersih. Nah, oke, berarti sesuai dari apa yang sudah disampaikan tadi masih layak untuk dikonsumsi kelihatannya. Makanya di situ dicantumkan memang masyarakatnya masih menggunakan air untuk konsumsi. Oke, itu ya. Next. Nah, nih hasilnya bisa dilihat perbedaannya. Nah, kalau arahnya ini sebenarnya juga ke arah jingga semuanya ya. Coba, berarti di situ di LKPD Mbak, diisi di LKPD-nya. Kalau warna jingga itu berarti arahnya mengandung apa kandungannya? Besi oksida atau ferrum. Kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, kemudian kemudian kita lihat cek TDS-nya. Bisa dilihat kelompoknya Mbak Nah, ini TDS-nya 400. Baik. Terus yang satunya $200. Waduh, oke, tepuk tangan dulu. Ya. Berarti memang faktor vegetasi lingkungan memang ini ya sana masih banyak ya. Nah, berarti kan memang bisa membuktikan bahwasanya tanaman itu memiliki peran terhadap daya dukung terhadap lingkungan untuk menjaga kondisi air tanah itu. Oke. Next selanjutnya ayo kelompok 3 sama kelompok 2. Silakan. Ini saya minta tolong dibuang dulu. Sudah. Tolong. Buang nanti diganti. Ayo kelompok 3 sama kelompok 2. Nah. Ini sampelnya tadi taruh di sini. Sampelnya itu kelompok sana. Ayo yang satunya. Nah, ini untuk cek awal dulu. TDS-nya kelompok 3 500. Ya, TDS-nya 500. Kategorinya apa? Ini, R-nya ini ya. Itu, bawah sini, no. Ini kelompok ini ketukar, ini kelompok 1. Amit, permisi ya. Oke. Cek dulu TDS-nya. Baik sekali airnya. Ya.
Tuh. Coba silakan untuk dipresentasikan ke depan. Ini kelompok ini ketukar, ini kelompok 1. Amin. Permisi ya. Oke. Kita lihat sambil menguji pakai elektrolasernya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cayang Pujandana, kelas 12 S3 dan 11 dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 akan dibacakan hasil diskusi kami. Iya, monggo. Waktu pemanggilan sampel air tanah dari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 jam 5:02. Lokasi pengambilan sampel air tanah Desa Kauman RT 3 RW 1 Kauman. Jarak sumber pencemar dengan pengambilan sampel jarak sekitar 40 meter, dekat dengan sungai pencemar, dekat dengan garasi bus, dekat dengan pabrik kayu. Cuaca dan suhu, cuaca cerah, suhu 32 derajat. Koordinat geografi 6 derajat 37 menit 49 detik. Lintang selatan 110 derajat 42 menit 22 detik ujung timur. Pemanfaatan air tanah di lingkungan sekitar: 1. Untuk kegiatan pemenuhan rumah tangga seperti mencuci dan mandi. 2. Untuk mencuci bus dan kegiatan industri pengolahan bambu. 3. Untuk kegiatan sanitasi lingkungan MCK. Upaya konservasi untuk menjaga kelestarian air tanah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk yang garasi bus dengan pembuatan tempat pembuangan limbah cair industri yang terkonsentrasi dengan sistem filter atau penyaringan yang terstruktur. 2. Pembuatan aturan tentang pengelolaan limbah sehingga tidak membuang sembarangan yang dapat mencemari air tanah maupun sumber air. 3. Menggalakkan penghijauan di sekitar tempat tinggal. Oke. Ya, terima kasih. Saya aplaus dulu. Berarti pola konsumsi masyarakat di daerah tempat tinggal Anda untuk menggunakan airnya itu berasal dari mana? Membeli atau dari ini? Beli ya? Oh, gitu. Berarti sampai memang seperti itu ya Mbak? Sungainya udah tercemar gitu ya? Oke ya, sambil menunggu hasilnya. Kelompok selanjutnya, monggo silakan. Ya. Tugas juga akan menyampaikan hasil diskusi. Waktu pengambilan sampel air tanah hari Selasa 20 Agustus 2022 pukul 5:40. Lokasi pengambilan sampel air tanah di Desa Kauman RT 2 RW 1 Kauman. Jarak sumber pencemar dengan pengambilan sampel jaraknya sekitar 20 meter, dekat dengan pabrik kabel, dekat dengan pabrik kimia. Cuaca dan suhu, cuaca cerah, suhu Agak cepat, Mak. Agak cepat. geografi berada di 6 derajat 37 menit 50 detik lintang selatan sampai 110 derajat 42 menit 93 detik ujung timur. Pemanfaatan air tanah di lingkungan sekitar kami untuk kegiatan pemenuhan rumah tangga pemukiman seperti memasak, mencuci, dan sanitasi keluarga MCK. Untuk keperluan industri yaitu peredaran kayu, untuk keperluan industri yaitu pengolahan bambu. Upaya konservasi untuk menjaga kelestarian air tanah untuk yang industri itu dengan pembuatan tempat pembuangan industri
Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, ini ya. Ini juga kurang lebihnya hampir sama. Cuman ini agak berbeda ini. Yang berbeda. Ya. Coba. Kalau yang kelompok 3 itu malah agak ke putih-putihan ini, ya kan? Ini agak ke putih-putihan loh, ya kan? Nah, kalau yang ini lebih ke arah jingga, ya kan? Bedanya agak ke putih-putihan ini, ya kan? Nah itu bisa dimasukkan. Kalau yang putih tadi udah nggak putih? Nah, tuh bisa dimasukkan. Apa bahan pencemarnya, kemudian pengaruh terhadap kesehatannya, TDS-nya tadi kan sudah kita hitung di awal tadi, termasuk yang kelompok 3. Nih warnanya jingga sama. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Oke, kasih aplaus dulu toh biar tambah semangat lagi ya. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, oke, kira-kira dari hasil tadi uji kandungan air, coba kira-kira di sini ya ada yang bisa memberikan suatu ya pernyataan. Tapi sebelumnya saya coba tanya dulu salah satu ya. Ini faktor yang mempengaruhi pencemaran air tanah tadi itu apa saja? Ayo, tadi. Ya. Ya. Terus industri, rumah tangga. Oke ya, kasih aplaus dulu. Nah, secara umum coba Bapak ingin mendengar, kita bisa menyimpulkan. Ya, tadi sudah ada yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Coba disimpulkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya. Upaya perlindungan atau konservasinya, coba bisa dijelaskan? Ya. Ya. Melindungi lingkungan sumber air tanah. Cara melestarikan air tanah yang pertama yakni melindungi lingkungan sumber air tanah. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar air tanah terhindar dari berbagai faktor pencemaran air, seperti sampah dan zat kimia berbahaya. Dengan melindungi sumber air tanah dari pencemaran, maka air tanah dapat terjaga kelestariannya. Oke, kasih aplaus. Kira-kira masih ada yang bisa memberikan kajian kesimpulannya? Oke, silakan Mbak Siva. Menggunakan air tanah secara bijak. Setiap orang harus bijak dalam menggunakan air. Kita tidak bisa mengeksplorasi air tanah secara berlebihan karena dapat mengancam kelestarian air. Kita bisa melakukan penghemat air mulai dari rumah sendiri. Beberapa contoh kegiatan penghemat air yaitu menghidupkan secara rapat setelah menggunakan untuk menyiram bunga atau menutup ini. Tidak membuka keran secara longgar ketika mengalirkan air tanpa menampungnya dan tidak boros air ketika mandi atau mencuci pakaian. Dengan menghemat penggunaan air di rumah, maka kelestarian air tanah bisa tetap terjaga dan bisa terhindar dari bencana kekeringan saat musim kemarau. Oke, luar biasa. Tambah satu lagi. Yo. Tadi sudah gantian. Oke, kasih kesempatan dulu, monggo. Melakukan edukasi pada masyarakat. Edukasi pada masyarakat itu sangat penting dilakukan guna menjaga kelestarian alam, termasuk kelestarian air. Edukasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan seminar baik untuk masyarakat perkotaan maupun penduduk di desa. Masyarakat juga dapat diajak untuk bergotong royong seperti membersihkan lingkungan dari sampah yang mencemari air tanah. Kemudian kesadaran masyarakat akan mulai dibangun dan dapat berperan aktif dalam melestarikan sumber air. Oke, luar biasa ya. Jadi faktor edukasi, faktor apa tadi? Tadi edukasi, kemudian ini tadi apa? Menggunakan air secara bijak, kemudian ya melindungi sumber air tanah itu adalah bagian dari ya upaya yang harus kita
laksanakan, kita kerjakan. Jadi harapannya kita tidak hanya sekedar tahu seperti ini, tapi justru apa? Peran aktif kita nanti di lingkungan masyarakat. Ya. Ada pernyataan yang sangat mendalam menurut saya. Jadi apabila pohon terakhir telah ditebang, apabila sungai terakhir telah kering, dan apabila ikan terakhir telah mati, semuanya itu tidak bisa tergantikan dengan uang. Inilah menjadi suatu hal yang harus kita tekankan. Alam bukan warisan, tapi alam adalah sebuah titipan. Untuk siapa? Generasi yang akan datang. Oke, anak-anakku semuanya yang saya sayangi, yang saya cintai, dan yang selalu saya rindukan prestasinya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Karena memang waktu pertemuan kita sangat terbatas. Biasanya kan 2 jam ini sesi. Kalau jadwal hari Rabu itu cuma 1 jam. Makanya nanti yang belum untuk diuji, perwakilan dari kelompoknya yang lain, nanti pertemuan minggu depan kita bisa lanjutkan lagi. Yang penting minimal Anda sudah tahu, oh alurnya seperti itu, mekanismenya seperti itu, proses pembelajaran PJBL itu seperti itu. Nah, oke, bisa dipahami ya? Bisa. Semakin menambah semangat kita. Yuk semuanya berdiri semuanya. Kita akan ikuti saya ya. Yuk, tangannya di depan. Ya. Kalau saya bilang A, bilangnya aku gitu ya. A. Aku. B. Berdoa gitu ya. B. Berdoa. C. Cita-cita. D. Bilang D. Dream. Usaha. Coba diulangi lagi, udah paham ya? Yo, ya. A. B. C. D. Tepuk tangan semuanya. Tangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Monggo salah satu dipimpin berdoa, kita tutup kegiatan pada proses pembelajaran pagi hari ini. Duduk semuanya. Yuk, dipimpin salah satunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, akhirnya doa untuk rencana masing-masing, doa Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.